Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah juga pada subuh hari ini kita sama-sama hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah nanti kita akan mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ferry Mulyadi. Salawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan Al-Ustaz Ferry Mulyadi, alhamdulillah telah bersedia hadir setiap undangan kita dalam acara kajian subuh di Masjid Al-Madani yang kita cintai ini. Kemudian kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pada Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus serta jamaah Majelis Taklim, kepada anak-anak kami Ikatan Remaja Masjid Al-Madani yang kami banggakan, kemudian kepada anak-anak kami yang kami cintai. Pada pagi hari ini kembali kita mengadakan kajian subuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum penyampaian materi oleh Al-Ustaz. Pertama, insyaallah pada tanggal 6 Februari hari Selasa besok bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, insyaallah kita akan mengadakan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Madani sama-sama kita untuk hadir dalam acara tersebut yang diselenggarakan oleh atau dipelopori oleh anak-anak kita, anak-anak remaja, dan bekerjasama dengan pengurus Masjid Al-Madani. Kemudian yang kedua, insyaallah beberapa hari yang lagi, sekitar hampir 1 bulan lagi ya, kalau nggak salah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nanti insyaallah nanti Al-Ustaz akan menyampaikan materi kira-kira apa-apa saja yang perlu kita persiapkan mental dan spiritual kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita minta kepada Al-Ustaz Ferry Mulyadi untuk menyampaikan materi subuh pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Madani, seluruh jajaran kepengurusan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, semangat yang luar biasa kepada para pengurus kita sehingga bisa terus mengembangkan dakwah di lingkungan kita insyaallah. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat kita, Bapak RW kita, Bapak RT dan seluruhnya, ketua-ketua masyarakat kita, ayah bunda kami, tempat kita bertanya, tempat kita minta pendapat. Semoga para tetua-tetua masyarakat diberikan oleh Allah kebaikan, kelapangan hati dan kemudahan urusan dalam mengayomi kita sebagai masyarakat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kami muliakan seluruh Bapak Ibu, hadirin wal hadirah, saudara-saudari, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar, semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala buat Bapak dan Ibu dan keluarga dan semua orang-orang kita sayangi insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, jelas mic-nya Bu, apa? Nah, kalau enggak tolong dikasih tahu. Pertama, izinkan Anda mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang memberikan kesempatan untuk Anda bisa hadir kembali di sini, menyambung ukhuwah kembali dengan Bapak dan Ibu semua dalam rangka saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah supaya 1 jam ke depan atau 1 jam setengah ke depan itu bernilai ibadah. Jika sebuah majelis dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhlas di dalamnya, maka banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan berikan ampunan selama kita ada di sini. Yang kedua, Allah akan tambah jadi pahala. Yang ketiga, Allah akan banggakan kita di hadapan malaikat karena kita berbicara di majelis ilmu. Yang keempat, dengan adanya majelis ilmu ini, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Kalaupun tak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di sini, tapi kita ikhlas di sini, minimal Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah sudah catat itu pahala. Dan insyaallah kita akan lihat nanti pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kembali bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mukaddimah mungkin Anda cukupkan sekian saja, mengingat banyak hal yang akan disampaikan sementara waktu kita sangat terbatas. Izin Bapak dan Ibu, kita melanjutkan kembali kajian kita pada beberapa lama yang lalu ya, pada pekan yang lalu berkaitan dengan 24 jam amaliyah di dalam Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan dari pagi ke pagi, dari sahur ke sahur. Mungkin masih ada yang ingat kajian ini. Mungkin sebagian sudah ada yang mencatatnya, silakan. Tapi kalau nggak dicatat tidak masalah. Nanti insya Allah kalau kajian ini sudah selesai nanti, selanjutnya Anda bagikan ke Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ketika Ramadan kita punya persiapan. Karena orang-orang bijak mengatakan begini, gagal menyiapkan berarti menyiapkan kegagalan. Berhasil merencanakan berarti merencanakan keberhasilan. Jadi bagaimana Ramadan kita tahun ini, tentu kita tidak ingin lagi Ramadan ini seperti ceritanya sama dengan Ramadan yang berlalu. Bingung mau ngapain, tak tahu buat apa, kemudian waktu banyak dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Maka insya Allah kita berniat, ya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab. Alhamdulillah nikmat Allah yang luar biasa. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dan kebaikan kita selama ada di bulan Sya'ban nanti insyaAllah. Dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Kalau nantinya kita bertemu dengan Ramadan, marilah kita tanamkan dalam diri kita niat menjadikan Ramadan ini Ramadan yang istimewa. Harus berbeda lagi Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan yang berlalu. Kenapa harus berbeda? Harus ada peningkatan. Kenapa harus ada peningkatan? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tak ada jaminan untuk Ramadan berikutnya kita akan bertemu. Maka dalam rangka mencintai Allah, dalam rangka menyiapkan diri di Ramadan, maka kita coba mengurai kembali apa yang bisa dilakukan selama Ramadan insyaAllah. Maka kitab sederhana dalam berbahasa Indonesia yang mungkin bisa kita miliki,
Karangan Al-Ustaz Muhammad Abdul Singkal, judulnya 24 jam dalam Ramadan, sehari semalam dalam Ramadan. Itu rasanya mesti kita miliki dan kita bahas untuk di rumah untuk lebih lanjut. Baik, Ana sudah sarikan dari banyak kitab. Untuk ini kita ingatkan kembali kajian kita pada minggu yang lalu biar nyambung untuk minggu ini, pekan ini. Amaliyah dari jam 2 sampai jam 5 pagi ya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Yang pertama, menghilangkan kantuk dan berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, membersihkan tempat tidur kita. Yang ketiga, mencuci tangan 3 kali sebelum kita menyentuh apapun. Kemudian lanjut dengan bersiwak atau menggosok gigi. Nah, jadi di Ramadan atau di luar Ramadan sebenarnya harusnya pagi itu 2 kali kita menggosok gigi. Kalau Ramadan apalagi ya, sebelum kita sahur kita menggosok gigi lebih dahulu. Kemudian adalah setelah itu kita disunahkan untuk berwudu untuk salat. Kita sudah uraikan kemarin. Oh ya, membersihkan lubang hidung dulu sebersih-bersihnya. Kemudian kita disuruh untuk berwudu untuk salat. Kemudian memandang ke langit, membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, rabbi ufirli. Kemudian tetap membaca lagi, tambahannya adalah membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Kira-kira ini sudah dilakukan Bapak Ibu setiap harinya? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Berapa yang bisa kita sanggup, lakukan dulu. Kalau kita belum tahu, kita cari tahu. Kalau sudah tahu, tentu kita coba menjajaki menjadi kebiasaan. Kemudian selanjutnya amalan kita, disunnahkan kita memulai, jadi belum makan sahur nih, kita masih jam 3-an lah ya, jam 3, jam 4-an. Apa yang dilakukan? Disunnahkan kita memulai salat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi nggak boleh langsung ayat panjang. Setelah Al-Fatihah, mulai langsung dengan ayat pendek. Misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad misalnya. Atau misalnya wal 'asr, sama dengan inna a'taina misalnya, silakan saja. Yang penting 2 rakaat ini pemanasan dulu. Jadi kebiasaan Rasulullah nggak panjang dulu. Padahal Rasulullah itu banyak baca. Rasulullah hafal semua Al-Quran. Isi Al-Quran Rasulullah hafal. Tapi Rasulullah tidak memulai 2 rakaat pertama beliau dengan rakaat yang panjang. Beliau memerintahkan kita untuk memulainya dengan 2 rakaat yang ringan, insyaallah. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Disunahkan membangunkan semua anggota keluarga kita. Saya pernah sampaikan ini. Kemudian sunnah kita tahajud 2 rakaat. Salatul lail mathna. Salat malam itu 2. Kemudian bagi kita yang mau berjamaah silakan. Tahajud dibolehkan berjamaah. Suaminya imam, istri di belakang menjadi makmum, silakan. Atau suami yang imam, anak-anak samping kiri kanan juga dibolehkan. 2 rakaat. Jadi sebelum sahur itu boleh di rumah kita masing-masing. Jadi masih adakah salat sunnah sesudah salat witir? Ada. Salat tahajud. Cuma saja setelah nanti tahajud tidak ada lagi salat witir. Jadi setelah 8 rakaat, karena tahajud itu tidak ada batasan rakaatnya, mau 8 boleh, mau 12 boleh, karena salat malam itu nggak ada batasannya. Jadi setelah itu ya sudah, tak ada lagi witir. Kalau sesudah tarawih tadi malam di masjid, kita kan sudah witir ya kan, maka nanti di akhir malam tak ada lagi witir, karena tidak ada salat witir 2 kali dalam 1 malam. Ini untuk mengingatkan kita. Nah, setelah kita salat witir, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita belum makan malam ini, belum makan sahur nih. Jadi kalau kita lihat berarti hari-hari itu hari-hari yang sibuk, benar sekali. Jadi sebenarnya ketika kita sudah bangun saja setiap hari, tidak itu disebut dengan Ramadan atau di luar Ramadan, itu sebenarnya hari kita sudah sibuk pagi itu. Maka rasanya bingung kalau ada orang yang tidak tahu mau ngapain pagi ini. Berarti nggak ada rencana hidup. Padahal sebenarnya kalau mau melihat bagaimana Rasul menghadapi hidupnya, menjalani hari-harinya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Pagi itulah pagi yang penuh dengan ibadah, sibuk banget. Nah, ini belum jam 5. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, poin yang ke-14 adalah wal mustaghfirina bil ashar. Antara tahajud dengan makan sahur, perbanyaklah istighfar.
Apa kalimatnya Bapak Ibu? Istighfar kalimatnya minimal adalah astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Mau tambah lagi boleh? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung. Mau ditambah lagi Ustaz? Boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, yang tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, dan Engkau maha berdiri sendiri dan tidak tidur. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. Bolehkah? Boleh. Mau yang lebih baik setelah itu? Bagus. Namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimatnya luar biasa Ibu. Bacalah kalimat itu, renungkan masing-masing katanya itu. Masya Allah. Kalau apalagi kalau kita baca dalam pagi hari, Allahumma anta rabbi, antara kita dan Allah saja lagi sepertiga malam yang akhir itu. Kita duduk di sajadah kita, hanya Engkau dan aku ya Allah. Banyak dosa. Karena aku banyak dosa, aku gelar sajadahku, aku hadapkan wajahku yang penuh dosa ini kepadamu, mengharapkan ampunmu. Kita baca, Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali Engkau, tak ada ilah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini budakmu, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku terikat dengan janjiku kepadamu dan aku akan melakukan janjiku itu semampuku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui Allah banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui Allah banyak dosaku kepadamu. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Nikmat tak bacanya? Nikmat sekali. Pelan-pelan saja kita baca. Tidak usah buru-buru membaca Allahumma anta rabbi, Sayyidul Istighfar. Pelan-pelan saja. Nikmati betul itu. Itu akan meneteskan air mata kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau malam kita sudah masak, ya sudahlah, mau ngapain pagi? Paling-paling memanaskan saja lagi. Duduklah dia. Kenapa? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang paling baik adalah orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Mana waktu sahur? Ya, waktu sahur itu adalah sejenak sebelum subuh masuk, sebelum kita makan sahur itu adalah waktu sahur. Masya Allah. Ayo kita manfaatkan. Bapak Ibu rahmatullah, pertanyaan tadi pagi, adakah kita setelah tahajud menuju subuh memperbanyak istighfar? Sudah. Alhamdulillah Ibu. Tidak hafal kami Sayyidul Istighfar Ustaz. Astaghfirullah. Cukup itu. Boleh. Kita baca saja dalam 1 menit itu sudah lebih dari 60 kali itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Apalagi kalau bisa Allah baca Allahumma anta rabbi. Rasulullah SAW, siapa yang membaca Allahumma anta rabbi di waktu pagi, belum masuk sore, meninggal dia di tengah-tengah hari, wajib surga untuk dia. Siapa yang baca sore hari sebelum maghrib masuk, meninggal dia di tengah malam, wajib surga untuk dia. Kemana lagi jalan hidup yang indah ini kita jalani? Ada tidak contoh selain dari Rasulullah? Tidak ada. Karena setiap detiknya itu ada contoh. Lalu kenapa selama ini kita tak melakukan? Mungkin kita tak tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita tidak tahu? Kita nggak ada di majelis ilmu. Mari kita coba pelan-pelan saja mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah katakan, anta ma'a ahbabka, engkau akan berkumpul dengan orang yang kamu sayangi.
Kalau kita contoh Rasulullah, kita sayang dengan Rasulullah, kita akan bertemu dengan Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah. Tentu saja orang yang mencontoh Rasulullah adalah orang yang mau mengikuti hal-hal yang sederhana dalam hidupnya lebih dahulu sampai hal-hal yang besar dalam hidupnya. Baik Ibu Bapak rahimakumullah. Jadi apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar sebelum makan sahur. Nah, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya, kita mulai lanjut. Kita lanjutkan ini. Selanjutnya adalah, oh iya, Anda lupa tadi, kenapa kita harus menggosok gigi sebelum sahur? Sebelum sahur. Ternyata Rasulullah SAW katakan, siapa saja yang membaca Al-Quran dalam tahajudnya, maka malaikat mendekat kepada dia sampai-sampai mulut malaikat saking dekatnya dengan mulut yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan membaca ayat, maka ayatnya keluar, kemudian masuk ke mulutnya malaikat dan ke perutnya malaikat. Cuma kita tidak nampak ini bagaimana. Dan malaikat akan pergi, dan malaikat akan terganggu jika dia mencium bau busuk dari mulut orang yang membaca Al-Quran. Jadi tahajud itu kenapa kita harus bersih-bersih dulu? Supaya malaikat yang mengiringi kita, yang mencatat amal kita, yang menemani kita di salat malam kita itu tidak terganggu dengan bau mulut kita yang busuk. Nah, kira-kira tadi pagi sebelum tahajud ada membiasakan masuk dulu Pak Ibu. InsyaAllah biasa ya. Nah, ini jangan ditinggalkan. Terus kita lanjutkan dan kita sampaikan. Jadi anak-anak kita besok bangun sahur mau langsung ke hidangan. Nah, tak boleh. Nah. Kalau lihat Rasul ditegur oleh Rasulullah kita. Jadi jangan katakan gini kita, tapi bayangkan itu Rasulullah yang menyampaikan. Nah, apa kata Rasul nanti kalau engkau bangun sahur langsung ke meja makan, nak, langsung menyentuh makanan, nak, Rasul sampaikan pergilah dulu ke tempat mandi kita, ke kamar mandi kita. Cucilah tanganmu 3 kali lebih dahulu. Kemudian gosoklah gigimu. Kalau engkau mampu beruduklah dan salatlah 2 rakaat. Baru hadirlah engkau ke tempat makan kita. InsyaAllah. 10 orang di rumah, 10 orang yang melakukan itu. Rumah mana lagi yang tidak akan diberkahi kalau sudah seperti itu? Ya Bu, ya Bapak. Neneknya sahur dengan tahajud lebih dahulu. Gosok gigi lebih dahulu. Sebelum tahajud sudah beristighfar lebih dahulu. Baru duduk ke meja makan. Indah tak sahur itu? Indah. Berat tak sahur jadinya? Indah. Akan ada tak sahur kayak gini? Tak akan ada. Karena sudah indah. Ini sudah terbuka dulu, hati sudah terbuka. Maka apapun yang lekas sudah itu akan mudah untuk dilakukan. Baik Ibu Bapak Alhamdulillah. Lalu apa yang kita lakukan? Baik, Rasulullah sampaikan. Rasulullah suruh kita untuk konsisten melakukan ibadah salat malam. Kalau bisa tiap hari, jangan bolong-bolong, apalagi ditinggalkan. Rasulullah SAW menyindir, menyampaikan ini kepada sahabat beliau, siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum mithla fulan. Janganlah engkau seperti si fulan. Disebut nama si fulan. Jangan engkau seperti si fulan dah. Mengapa si fulan ini? Karena yaqumul lail. Dulu dia salat malam. Dulu dia rajin tahajud. Dulu sepertiga malam yang akhir sudah ada di sajadah. Fataraka qiyamal lail. Setelah itu berlalu waktu, tahajudnya ditinggalkannya lagi. Hari ini enggak ada lagi tahajud. Kalau ada kita seperti ini, berarti kita masuk sindiran Rasulullah ini. Janganlah engkau seperti seorang yang dulunya dia tahajud, sekarang tidak lagi tahajud. La takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang mengurai benang tenunannya setelah dia pintal dengan kuat. Jangan sampai yang sudah kita bangun tahajud rutin, tahu-tahu berjalannya waktu, tahajud itu satu persatu sudah mulai kita tinggalkan kembali. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kita berat minimal 2 rakaat. Kalau biasanya 8 rakaat, hari ini capek kali ya kan. Tadi malam tuh masaknya untuk sahur pegel kali rasanya. Atau mungkin badan kita itu terasa kurang enak. Seminimal-minimalnya 2 rakaat. Mau tidurlah lagi setelah itu. Mau istirahatlah. Yang penting tetap lakukan. Karena amal yang paling cintai Rasulullah SAW adalah, yang paling cintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Tapi seandainya jika suatu hari nanti
qadarullah ayah bunda kami karena sakit mungkin, atau karena dalam perjalanan mungkin tak sempat salat malam. Rasulullah katakan, apa saja yang kita wiridkan, apakah saja kebaikan yang kita biasakan di saat kita sehat, di saat kita mampu melakukannya sebelum itu, tahu-tahu ada udzur yang menghalangi kita, maka Allah tetap catat itu sebagai pahala tanpa harus melakukan. Jadi contoh, kita nih biasa nih, sebelum subuh itu udah tahajud, tahu-tahu hari ini tertidur kita, tak tahu sama sekali memang iqamah yang membangunkan. Allahu Akbar, astagfirullah. Subuh nih ya. Sedih hati kita kan. Yang sana saya tahajud nih ya Allah. Kenapa aku tak bangun? Maka kata Rasulullah SAW, orang ini mendapatkan pahala tahajud walaupun dia tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena dia berniat untuk itu dan sudah membiasakannya. Lalu pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan tidur kami? Kata Rasulullah, fahuwa sadaqah mir rabbi, itu adalah sedekah dari Tuhan. Bu, mari rutinkan. Yang jarang-jarang tahajud, mulailah pelan-pelan saja. Rajab ini waktunya mulai. Nanti Sya'ban kita lanjutkan. Rajab bulan di mana kita menyemai bijinya. Sya'ban kita menyiramnya, dan Ramadan kita memanennya. Kita kepingin nih, insya Allah di Ramadan kita bisa tahajud sebelum sahur. Tapi kalau tak dimulai di Rajab, tak dikuatkan di Sya'ban, mustahil amal ini tiba-tiba muncul di Ramadan. Nah. Bismillah, semangat Bapak Ibu, semangat untuk memulai besok ini. Bismillah, ya Allah, Bismillah, saya akan kembali kepadamu. Ana yakin Bu, ana yakin Pak, kita pernah berada di satu masa, di satu titik di mana ibadah itu sangat nikmat kita lakukan. Pasti pernah. Di mana kalau malam itu sepertiga malam yang akhir, tak perlu alarm, tak perlu manusia membangunkan, kita sudah ada di sajadah. Mungkin pernah pada masa itu, ketika kita sahur beristighfar, air matanya bercucuran saking enaknya, saking damainya hari itu, saking tentramnya hati kita, saking jiwa kita itu dekat dengan Allah. Tapi itu dulu. Sekarang, adakah jiwa itu masih dekat dalam diri kita? Adakah air mata yang mudah jatuh sepertiga malam yang akhir antara kita dan Allah itu masih tercurah? Percayalah Bapak dan Ibu, kalau sepertiga malam yang akhir semakin banyak kita beristighfar, semakin banyak air mata yang jatuh, semakin banyak ketenangan didapatkan, dan semakin terbukalah jalan itu untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, kalau kita bingung, saya bingung nih, hidup saya stagnan saja kalau bahasa orang ini hari ini. Hidup saya jalan di tempat rasanya. Nggak ada tuh perkembangan untuk jiwa kami. Nggak ada perkembangan untuk dunia kami dan akhirat kami. Dari mana kami akan mulai, Ustaz? Mulailah dengan sepertiga malam yang akhir. Mulailah dengan hari-hari yang terbaik ini, insyaAllah. Baik Bapak Ibu rahmatullah, kita lanjut. Nah, ini dekat subuh ini lagi. Sudah mulai dekat subuh, apa yang mau kita lakukan? Rasul katakan, man lam yubayyitul siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak ada berniat untuk puasa pada malam harinya, maka qabla al-fajar, sebelum datang fajar. Mana fajar? Sebelum waktu subuh. Tak ada niat di hatinya untuk berpuasa, fala siyamalah, maka tak ada puasa namanya hari itu. Jadi setelah beristighfar, pastikan ibu berniat dulu untuk melaksanakan ibadah puasa besok pagi. InsyaAllah Bapak Ibu ya. Sudah paham kira-kira. Baik, Anda lanjutkan. Setelah itu ngapain lagi? Tasahharu fa innas sahuri barakah. Sahurlah engkau, kata Rasulullah, karena sahur itu di dalamnya ada berkah. Nah, kalau berkah minimal 3 dapat kan? Nah, kita pernah sampaikan hal-hal yang mendatangkan berkah. Di antaranya sahur. Sahurlah engkau, kalau sahur itu akan memberikan berkah. Di sahur itu kalau berkah ada, maka 3 hal dapat. 1, kebaikan yang tidak pernah putus, mungkin saja dengan makanan itu, atau kebaikan lain diberikan Allah karena ketaatan kita nih. Yang kedua, pertolongan oleh Allah, akan ditolong Allah kita selama Ramadan itu.
sehat badan kita karena sahur kita, semangat kita siang hari karena makanan kita santap. Padahal mungkin hanyalah sepotong roti, segelas air. Mungkin hanya itu, sesendok madu, sepotong roti, segelas air. Mungkin hanya itu kaum muslimin. Hanya itu. Tapi ingat, ada apa di sana? Al-barakah. Di berkah itu ada pertolongan. Padahal tadi ini kita mau kerja ini di pasar, bekerja di kantor segala macam. Kalau kita puasa kan nggak terlalu berat. Mungkin sahurnya hanya sepotong roti. Baik, kita lanjut. Di keberkahan itu ada perlindungan. Allah akan lindungi dengan makanan yang kita makan dari hal-hal yang mencelakakan kita. Maka ketika kita nggak sahur, maka berkah dihilangkan Allah. Kalau berkah hilang, tiga ini hilang. Tak ada kebaikan, dicabut perlindungan, dicabut pertolongan. Ayo, sengantuk-ngantuk apapun anak kita bangunkan, nah, bangun cucuku, bangunlah, ayo kita sahur, minimal segelas air putih, minumlah dulu. Oh ngantuk kali bunda, tidurlah lagi, nanti sebelum subuh bunda bangunkan. Malau memang tak sanggup dia bangunkan. Ada pula yang seperti itu ya, lebih suka dia tidur dibandingkan bangun. Ada enggak anak-anak kita gitu? Nah, itu kuat juga ya, namanya muda kuat. Enggak muda. Tadi malam udah banyak kali makan sate muda, enggak jadilah hari ini, pagi ini minum air putih aja. Yang penting minumlah walau seteguh. Nah, jangan tinggalkan. Paksa memang. Ini namanya ibadah suka paksa. Baru nanti sukarela muncul. Baru nanti sukacita. Kalau tahajud tak dibangunkan lagi, sudah semangat dan tunggu-tunggu itu sepertiga malam yang akhir, kepingin cepat sepertiga malam yang akhir itu muncul, itu namanya sukacita. Kalau sudah ringan saja tanpa lagi dibangunkan, itu baru sukarela. Kalau masih dibangunkan dan perjuangannya berat, namanya suka paksa. Nah, suka paksa, sukarela, baru sukacita. Nah, sahur juga seperti itu. Baik, Ibu rahmatullah, kira-kira lanjut ya poin 18 ya. Ini anak urut saja, ini anak sebutkan poinnya. Apa makanan sahur yang paling berkah, Ibu? Lontong, Ustaz. Itu Indonesia yang punya. Apa misalnya? Coba katakan, ni'mas sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin itu adalah tamar. Tamar apa? Tamar adalah kurma kering. Kalau bagusnya kurma ajwa. Apa beda kurma sakari? Kan banyak macam itu ya, kurma ajwa. Nah, kurma ajwa itu adalah kurma yang warnanya hitam. Itu tumbuhnya di tanah hitam. Apa maksudnya? Ditumbuh di kota Madinah. Disebut dengan kurma Nabi. Sekilo berapa ya? Agak mahal sih daripada kurma biasa. 200 sampai 400 tergantung kualitas juga. Kan nggak salah kan Ibu? Besok sebelum Ramadan kita belilah ya. Ya kalau nggak bisa kurma ajwa enggak lah. Kurma sakari saja, kurma biasa saja. Yang penting cicipilah kurma pagi hari. Kenapa begitu? Karena kurma itu adalah makanan yang didoakan keberkahannya oleh Rasulullah. Ingat, semua yang bergabung dengan berkah akan jadi berkah. Semua yang mendekat dengan berkah akan mendapatkan keberkahan. Bu, apa beda makan jambu biji, jambu kelutuk atau jambu apalah namanya, atau kelengkeng? Kan mirip ya, kelengkeng, kurma. Apa bedanya makan itu dengan? Ada adabnya. Ada adab khususnya tadi kurma itu. Saking dimuliakan kurma itu. Adabnya adalah satu, kurma itu nggak boleh ngambil dua sekaligus. Kalau nampak Rasulullah Ibu ngambil dimarahi Rasulullah. Kurma itu satu-satu ngambilnya. Stok lah dulu kan 4, capek kan dah, capek ini dua sekaligus lah, atau 3 stok di sini 3, nggak boleh. Kurma itu satu-satu ngambilnya. Untuk mengetahui orang beradab makan kurma, cukup hidangkan kurma ke dia, makanlah Pak, tengok aja. Kalau 3 dia ambil sekaligus, berarti dia nggak tahu adab makan kurma. Kalau yang sederhana nggak tahu, bagaimana hal yang besar dia tahu? Nah, kurma satu-satu. Yang kedua sunnahnya congkel dulu kepalanya, ada nak ulatnya. Yang ketiga adalah dimakan, kemudian bijinya nggak boleh ditaruh di tempat kurma diambil, tempat lain. Nah, selama ini Bu, main taruh-taruh aja kan? Kan kurma, nggak boleh Bu, pindahin. Jadi sediain khusus. Ini piringnya kurma. Ini piring kotor untuk apa? Untuk sekedar
menampung sementara biji kurma sebelum dibuang ke tong sampah. Rasulullah katakan begini, siapa saja yang membiasakan diri untuk memakan 7 butir kurma setiap pagi, setiap salat duha, Allah akan hilangkan darinya racun, guna-guna, sihir dan gangguan syaitan dalam dirinya. Ibu kalau hari ini merasa ada badan yang aneh gitu ya, ini gak aneh rasanya nih, bawanya ngantuk saja. Mungkin satu saat kita akan bahas Tibun Nabawi insyaallah. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah paham, tapi kalau ada waktu kita akan bahas itu insyaallah. Bagaimana kita bisa sehat selalu insyaallah. Biasakan 7 butir kurma setiap pagi. Dan diharapkan itu juga berlaku untuk kurma yang lain, kata Syekh bin Baz. Silakan saja, kalau tidak ada kurma ajwa karena mahal, mungkin saja bisa kurma biasa Ustaz. Ya kalau bisa, apalagi ibu maaf, ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun, kalau tidak ada gangguan kesehatan untuk maksudnya kalau kurma glukosanya enggak berat seperti makanan lain. Jadi pagi hari setelah sholat duha, maka makanlah kurma 7 butir serta dengan air putih. Nah kan di Ramadan kan tak mungkin pula itu jam duha makannya kan, sahur 2 kali toh kita jadinya. Nah bagaimana? Maka kurma makanlah pagi. Jadi bolehkah kita makan yang lain? Silahkan, tapi minimal 1 butir kurma makanlah dalam jumlah ganjil. 3, 7 silahkan makan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan sesuai kadar yang penting tidak berlebihan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sudah mau pesta kurma ya Bapak Ibu ya. Dan kurma ini luar biasa. Kurma ini ya makanya insya Allah kalau memang ada waktu lagi, khususkan lagi lah kajiannya terhadap adab makan dan minum. Karena ini kaitan dengan makan minum setelah Ramadan ini, itu ada sekitar 70 adab makan yang harus kita tahu. Dan detailnya ini biar makan itu berkah, biar makan itu sesuai sunnah. Ini Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut dulu. Kurma diantaranya ada yang ingin sampaikan menyimpang sedikit yang kita tidak masalah. Kurma digunakan untuk tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah memberikan manisan, mengecapkan manisan ke lidah anak yang baru lahir. Nah, jadi ini nih cucu saya mau lahir nih Ustaz. Oh ya Bu, ya silakan. Nanti mentahnik cari orang-orang yang soleh. Kalau bisa ayahnya, makanya ayah itu perlu ayah yang soleh. Kunyahkan kurma ke mulut, 1 saja cukup. Kemudian airnya kan ada toh, tapi jangan ditelan. Kan ada airnya sudah lunak. Dan ada air liur bercampur dengan kurma tadi, kurma bercampur dengan air liur, kemudian ambil anak yang baru lahir tadi, diletakkan tangan kita yang ada kurma tadi ke langit-langitnya dan ke lidahnya. Biarkan dia mengecap itu, kemudian doakan keberkahan untuk dia. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah dulu, para sahabat, kalau lahir anaknya berebut mendatangi Rasul. Ngapain? Supaya Rasul yang mentahnik. Kok Rasul yang mentahnik? Karena ludah Rasul akan masuk ke badannya. Setiap yang berkah akan melahirkan keberkahan. Rasul itu semua tubuhnya itu berkah. Makanya ketika air liurnya pindah ke anak yang bersangkutan, anaknya jadi anak yang saleh dan diminta didoakan. Nah kalau misalnya ayahnya nggak ada ayah yang saleh, misalnya kurang saleh ayahnya, ya kan? Tak apa, coba saja. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi saleh. Ya kan? Doakan anak. Ya Allah, tak pandai bahasa Arabnya setelah mentahnik, ya Allah, ini anakku ya Allah, mirip kali matanya denganku. Aku sayang dengan dia ya Allah. Jadikan anak ini anak yang berkah. Seperti apa yang kamu berkahi kurma ini, berkah pula anakku ya Allah. Nah, kemarin ada Bu dilakukan. Bapak Ibu, anak-anaknya ada dilakukan. Oh bisa diulang tidak Ustaz? Nah kalau ada lagi yang lain, ya. Ustaz bisa enggak Ustaz hari ini dimulai? Anak kami sudah 8 tahun usianya atau SMP. Baru saya tahu tahnik. Ah sekarang aja lah gimana? Karena kemarin itu 1 butir kurma saya kunyahkan 7. Saya panggil anak saya. Nak sini nak. Lupa ibu tahnik kamu dulu nak. Tahnik enggak ada lagi. Itu nanti itu digunakan pada waktu lahir. Sekarang enggak lagi. Kalau sudah lewat hari lahirnya sudahlah. Doakan saja keberkahan. Doa itu yang penting. Kalau tidak ada ayahnya misalnya di luar kota, maka carilah orang-orang yang soleh di lingkungan, atuknya atau para ustadz atau para orang-orang yang kita anggap orang-orang yang baik di lingkungan supaya mendoakan anak kita. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Jadi apa makanan yang paling nikmat untuk sahur? Kurma. Siap untuk stok? Siap ya. Kemudian ada kebiasaan Rasulullah SAW adalah membiasakan beliau dengan segelas air putih dan sesendok madu.
Nah, ini tidak hanya untuk sahur nih, hari-harian ini Bapak Ibu. Pagi hari sebelum aktivitas biasakan minum sesendok madu, kemudian air putih. Ya, madu itu dicampur aja ke air putih. Kemudian diminum airnya. Sama seperti itu. Kemudian sunnahnya adalah kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayat. Disunnahkan kita mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu jangan jam 2, jangan jam 3. Kalau bisa agak dekat-dekat dengan waktu subuh. Berapa jaraknya antara batasan sahur itu dengan subuh? 50 ayat, 50 ayat. Yang cara membacanya ya mutawasithah, pertengahan kecepatannya. La tawilah, tidak ayat panjang, wala qasirah, tidak pula ayat pendek, wala sari'ah, dan tidak pula cepat membacanya, kemudian wala bati'ah, dan tidak pula lambat. Artinya jaraknya itu sekitar 15 menit sebelum subuh masuk, atau kalau agak ragu setengah jam lah mulai. Berarti kalau subuh masuk jam 5, berarti sahurnya jam berapa Bu? Bapak? Setengah 5. Jangan sahurnya jam 3 ya, ini sahur jam 3 terus ngapain lagi? Perut udah kenyang, itu lagi tidak subuh tuh, pasti tidak subuh aja. Kalau sudah lah begini lagi, sudah sahur, tidak subuh lagi tuh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka usahakan agak dekat-dekat dengan subuh, ya, mengakhirkan sahur. Kemudian sampai mana batasan kita sahur? Sampai bunyi serini ya Ustaz. Itu tetangga saya habis serini masih makan ya Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Kan di masjid biasanya ada bunyi serini ya. Kalau terus habis minum semua, kalau di mulut muntahin. Padahal serini itu hanyalah tanda-tanda persiapan untuk berhenti sahur. Berhenti sahur itu adalah azan subuh. Cuma kita kan asik-asik makan gorengan yang tadinya. Nggak tengok-tengok jam, ya kan? Di bantai itu kodok bagulu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sini? Kalau ada di mulut dimuntahkan. Nah, makanya diambil kebijakan. Jadi serini dulu, biar nanti kita siap-siap bahwa sebentar lagi nih sahur akan berakhir, azan subuh akan masuk. Biasanya 10 menit sebelum itu. Tapi bolehkah kita makan dan minum walaupun serininya sudah berbunyi? Yang penting belum azan subuh. Azan subuh di mana? Yang penting ibu dah dengar azan subuh. Ustaz di Madani belum, Ustaz, tapi sana sudah. Saya tunggu Madani aja, Ustaz, dah boleh tuh. Nah, terdengarnya. Pas baru buka puasa cari yang cepat. Pas sahur dicari yang lambatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, di situ belum dong. Tunggu itu aja lah. Itu tidak boleh tuh. Ya, kalau sudah terdengar azan ya sudah, berhenti aja. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Makanlah, minumlah dan makan dan minumlah kalian sampai nampak terang abyadu minal khaytil aswad, sampai bisa terbedakan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, artinya siang dan malam. Summa atimus siyam ilal lail, kemudian dirikanlah puasa sampai malam. Jadi bismillah, batasan sahur kapan? Azan subuh. Baik. Lalu apa yang dilakukan jika waktu subuh dekat nih, sahur terdesak? Makan dulu. Ini ya. Maaf ya, Ibu, Bapak Ibu, Anda mohon maaf. Ada orang yang sebelum subuh itu dalam keadaan junub. Tadi malam setelah melakukan hubungan suami istri. Kemudian terbangun setengah 5, panasin gulai 10 menit, menyiapkan 5 menit, kemudian tinggal 15 menit. Mau makan dulu tak sempat mandi, mau mandi dulu tak sempat makan. Akhirnya kawan ini ambil keputusan makan sambil mandi. Gitu kira-kira. Ada waktu lagi nih. Kalau bapak yang merokok, mau merokok dulu nggak sempat makan, mau makan dulu nggak sempat merokok, dibantai lah oleh kawan ini merokok sambil makan. Ini mudah-mudahan tidak dilakukan itu. Bagaimana dilakukan? Khusus untuk orang yang junub, maka Rasulullah membolehkan kita sahur. Kita sahur. Dan kapan mandi junubnya? Mau azan, mau salat subuh saja.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih junub, boleh enggak? Boleh. Yang penting sebelum salat subuh sudah dalam keadaan mandi. Sunnahnya orang yang junub, sunnahnya Bapak Ibu, mari kita ingat, sunnahnya orang yang junub satu, apabila selesai melakukan hubungan suami istri tengah malam misalnya, maka sunnahnya sebelum tidur kita berwudu seperti berwudunya untuk salat. Jangan sampai junub itu tak berwudu, rugi kita. Karena kalau berwudu dahulu, maka itu bernilai ibadah tidur kita. Tapi kalau tak berwudu sebelum tidur karena junub, maka tak dicatat sebagai ibadah. Panjang tidur kita itu tak ibadah, rugi usia rasanya. Yang kedua, orang yang junub sunnahnya sebelum sahur, sebelum makan disunahkan kembali berwudu. Sebelum dia menyentuh makanan sudah kembali berwudu. Misalnya nih, dia sudah junub, dia sudah habis rumah mesti jam 9. Jam 11 bangun dia, "Dek, abang cari nasi goreng dulu ya, laparnya." Cari nasi goreng. Kemudian dia mau makan. Sebelum makan sunnahnya orang yang junub ini berwudu dulu ke kamar mandi, baru makan. Kalau main nyantap langsung gimana? Boleh. Tapi ada ibadah yang hilang. Kankah contoh kita siapa? Rasul. Rasul itu kalau junub tidak pernah beliau menyentuh makanan, kecuali beliau berwudu dulu. Semangat Bapak Ibu. Ya, bisa tahu ya. Jadi nggak perlu mandi dulu atau yang dulu kamar mandi kemudian kejar-kejar basah-basah, makan dulu sahur. Sesaat bulan nafas tidak, sahur lah, apa sahur saja. Dibolehkan sahur, selesaikan dulu. Azan subuh tidak masalah. Yang penting sebelum kita sholat, kita sudah dalam keadaan mandi wajib. Silakan saja. Baik, lanjut Bapak Ibu, insyaallah ya. Nanti kita mungkin kalau sudah surut nanti kita berhenti saja. Nanti kan ada tanda. Poin yang ke-21. Dia ada berapa? 90-an ya. Belum selesai. Tapi enggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Udah satu. Disunahkan sebelum subuh asiwa mutahharatul lil fami mardatul rabb. Disunahkan kita untuk bersiwak karena siwak itu dapat membersihkan mulut dan mencapai keridhaan Allah. Jadi sebelum subuh kembali kita disunahkan setelah sahur menggosok. Jadi 2 kali ya kita menggosok gigi sahur itu. Satu sebelum sahur untuk tahajud supaya malaikat mendekat dengan bau mulut kita yang harum. Kemudian yang kedua kita sunnah bersiwak sebelum subuh dilaksanakan supaya bekas makanan tadi yang kita makan di sahur itu tak tertinggal. Cukup bahaya juga kalau tertinggal. Lagi salat subuh nih, Allahu Akbar, kita imam, kita di belakang, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, jatuh dendeng batekok tadi. Coba gimana? Mau dibuang sayang, mahal tadi, sekilo apa? Mau ditelan batal pasar. Risiko tuh. Bapak Ibu, Islam mengajarkan. Boleh Anda berdiri? Boleh. Meludah pun ada adabnya. Tidak main ludah-ludah saja. Kalau mana tahu suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi. Terjadi ini. Allahu Akbar, jatuh cabai. Kita nak gosok gigi tadi nih. Karena kita berada di rumah teman, tidurnya atau di rumah saudara, nggak ada gosok gigi. Lupa bersiwak misalnya, kita salat, wow, jatuh dia, tak boleh ditelan, salat batal. Lalu kan, wajib diludahkan. Rasulullah katakan, janganlah kau meludahkan. Siapa saja yang salat dan dia meludahkan kiblat, maka Allah akan tempelkan dahaknya, ludahnya dari kebat keningnya sebagai bukti dia tak memakai. Dan kita Imam Nawawi ini juga berlaku di dalam salat atau di luar salat. Naik motor tiba-tiba muat masuk tuh. Tidak boleh tengok-tengok dulu. Depan kita ini kita ada tenda. Jangan-jangan kita naik motor mengarah ke kiblat. Maka kalau kita seperti ini salat tak boleh. Tidak boleh pula ke arah kanan karena malaikat sebelah kanan. Tapi kalau kau akan mudah ke arah kiri. Jadi kalau ada yang jatuh besok maka nanti kita lagi sholat sunnahnya meludah ke arah kanan. Kalau tidak mampu kata Rasul, ada kawan sebelah mungkin mulai ke bawah ke kaki. Kalau tidak bisa kata Rasul, apa gini? Pakai baju, pakai kainmu.
daripada menudah ke arah kiblat dan ke arah kanan. Hebat Rasulullah. Kemana lagi ajaran yang indah ini? Indah semuanya, sampai meludah pun diajarkan. Karena yang menciptakan kita ini Allah, maka Dia tidak akan meninggalkan satupun ajaran kecuali dalam perbuatan itu ada aturan. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, silakan. Apakah Baik. Berwudu, berkumur sebelum berwudu itu tidak membatalkan puasa dengan syarat dipastikan airnya tidak masuk ke tenggorokan. Dan sebagian ulama menghukum makruh, dibenci kalau sudah berada di setengah hari. Ya Bu, dan masukkan air ke hidung boleh, tapi jangan terlalu dalam seperti hari-hari biasa karena ditakutkan nanti apa? Air masuk ke dalam hidung. Jadi tidak membatalkan dengan syarat dipastikan tidak masuk ke tenggorokan. Tapi kalau ragu, kita tidak bisa menahan air nih. Kita minum. Kalau terminum, kalau tidak sengaja tidak masalah. Yang bahaya itu yang kawannya tidak tahan ya kan. Nah ini ada tuh, pasti pernah melakukan itu Bu. Dulu ya. Dulu belajar puasa ya kan. Lama kali, lama lagi buka lama lagi buka lama kali ini. Baik. Jadi kita masuk ya. Jadi sini untuk bukan soal laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa ma'a kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, perintahkan setiap akan salat mereka itu untuk bersiwak. Suruh untuk bersiwak lebih dahulu. Jadi Ibu rahmatullah, sampaikan ke anak kita yang habis sahur, mau kemana nak? Masjid. Gosok gigi ya. Gosok gigi dulu. Silakan Bapak. Nah, selesai sahur ya, nunggu subuh. Biasa ngapain Bu? Biasa kita ngapa? Apa yang kita lakukan menunggu subuh? Ibu ngambil yang peta-peta pasti. Ngambil handphone, lihat status, balas. Atau pergi ke mesin cuci, mulai mencuci. Pergi ke kompor gas, bersihkan kompor gas, panasi. Tidak salah sih, tidak salah. Tapi ada yang hilang. Tahu Bapak dan Ibu? Sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang sangat istimewa dibandingkan sepertiga yang malam yang awal. Jadi kalau malam itu dibagi tiga, setelah Isya jam 8 sampai jam 11 sepertiga malam yang awal. Pertama. Kemudian jam 11 sampai jam 2 sepertiga malam kedua. Jam 2 sampai jam 5 sepertiga malam yang akhir. Dari tiga bagian ini, mana yang paling baik malamnya? Sepertiga malam yang akhir. Dari sepertiga malam yang akhir ini, mana yang paling baik waktunya? Bil ashar, di waktu sahur. 15 menit sebelum subuh masuk adalah waktu yang paling istimewa di antara 24 jam. Enggak ada lagi, kalau boleh dikatakan nih, emas itu emas yang paling murni itu di sana. Apalagi sejenak sebelum waktu azan subuh masuk, itu waktu istimewa di mana pertukaran malaikat malam dan siang melaporkan amal di sana. Kira-kira kemarin sahur Ramadan dulu di sebelum subuh itu di mana kita itu? Di kamar mandi, di mesin cuci, di handphone, di kompor gas. Sekarang ganti. Susun dulu baik-baik, iya. Manfaatkan waktu. Kalau bisa 10 menit atau 5 menit minimal sebelum subuh masuk itu, ini yang kita lakukan. Apa itu? Ya. Yang dilakukan adalah falamma faragha min sahurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla qulna al-anas kam kana baina faraghihima min sahurihima. Bagusnya adalah setelah kita sahur menunggu subuh itu yang kita perbanyak dua hal. Apa Bu? Dua hal. Mau melakukan ini? Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Inna nasyi'atal laili hiya ashuddahu wa ta'an wa aqwamu qila. Bacaan-bacaan di waktu malam lebih khusyuk, lebih tepat dan lebih berkesan. Surah Al-Muzammil ayat 6. Jadi sebelum subuh kalau tak ada yang darurat,
maka pastikan kita sudah keadaan berwudu, gosok gigi pasti ya. Kemudian duduklah di tempat duduk kita, kemudian setelah itu bukalah Al-Quran. Sebelum subuh ini. Yang kedua yang harus diperbanyak sebelum subuh adalah ya beristighfar. Beristighfar dan ditambah dengan doa. Kalau tadi kan seperti malam akhir istighfar saja, doa juga boleh. Ini harus banyak lagi ini. Insyaallah sebelum subuh itu kita baca Quran, capek baca Quran mungkin 5 menit, kemudian kita sisihkan untuk doa. Silakan kita berdoa karena saat itulah doa-doa terbaik yang kita dapatkan, yang insyaallah Subhanahu wa taala akan kabulkan ya sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau ini kita lakukan, maka subuh kita akan menjadi subuh yang bahagia. Kenapa banyak itu, bayangin betapa banyaknya amal dari pagi ya, dari bangun itu sampai subuh baru sudah sangat banyak amal yang bisa lakukan. Nah, ana ingin sampaikan kalau nanti di saat Bapak Ibu rahimakumullah membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah berarti ayat-ayat yang ada, kalau Ibu baca Quran nanti ada tanda itu ya, apa namanya, sajadah di sana ya kan, atau dibuat sajadahnya di sana atasnya, maka disunnahkan kita untuk sujud. Apa yang kita baca? Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu sawwarahu wasaqa sam'ahu wa basarahu bihulihi tabarakallahu wa ta'ala. Tidak hafal itu Ustaz. Sujud saja kita baca subhana rabbiyal a'la, boleh? Boleh. Tidak hafal itu sujud saja. Cukup sujud saja sebagai tanda kita orang yang tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Lebih kurang sekitar 14 sampai ada macam-macam pendapat ulama, ada mengatakan 14, ada mengatakan 15 macam ni. Ya, coba kita lihat ayat itu dan kalau bertemu itu silakan. Tetapi ada catatan. Ada catatan. Apabila membaca Quran sesudah subuh sampai terbit matahari bertemu dengan ayat sajadah, tidak boleh sujud. Kenapa? Karena matahari terbitnya kata Rasulullah di antara dua tanduk syaitan. Salat sunat apapun tak boleh dilakukan kecuali qada salat sunat subuh. Di antara sesudah subuh sampai terbitnya matahari. Termasuk di sana melakukan sujud sajadah. Jadi kalau besok pas habis subuh, ibu baca Quran ya kan? Baca Quran. Ketemu itu surah Al-Iqra misalnya kita baca, di belakangnya wasjud wa qatarib. Harusnya sujud kan? Tapi ini di waktu yang haram kita untuk sujud, maka tak dibolehkan kita sujud. Kalaulah syuruk, dah bunyi waktu syuruk, ya kan? Maka kita baca Quran setelah itu, sunnah kembali kita untuk sujud. Nah, selama ini bagaimana Bapak Ibu? Sebelum syuruk ada sujud? Tidak, baca Quran ada, baca Quran. Alhamdulillah kalau ada. Jadi Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sunnah kita untuk membaca Quran sebelum subuh. Jadi kalau bingung, lakukan 3 hal saja, perbanyak saja. Pokoknya intinya sebelum subuh ada waktu 3 hal diperbanyak. Kalau tidak beristighfar, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, berdoa. Karena apa kata Rasulullah SAW? Setiap subuh masuk, sebelum subuh masuk, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah berkata, mana orang-orang yang minta ampun kepadaku, ku ampun dosanya. Mana orang yang memohon sesuatu, ku berikan yang dimintanya. Mana orang yang berdoa, ku kabulkan yang diminta, yang diinginkannya. Itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 saja. Kalau tidak beristighfar, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, berdoa. Habis berdoa, istighfar lagi. Istighfar, doa lagi, atau seterusnya. Insyaallah. Alhamdulillah sudah jam 6.36. Masih ada waktu gitu. Tapi sudah cukup dulu ya Bu ya. Ini baru waktu subuh. Gimana nih sesudah subuh ini? Ya kan? Makanya Masya Allah ya, hal sederhana ini nggak terbahas bagi kita. Padahal ini tiap hari akan kita lakukan. Jadi anak mengajak, kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Silakan kita bahas nih, kalau bisa sampai malam, sampai tidur kita, ya kan? Sehingga ada pedomannya. Terus kalau sudah ada, nanti anak bagikan slide-nya. Kalau ibu lupa, kata Ustaz Petang ya, saya lihat aja slide-nya. Buka handphonenya kan.
jam segini ngapain ini? Oh ya, ini amalnya. Oh jam segini ini nih. InsyaAllah Anda bagikan. Mudah-mudahan itu mengalir pahalanya untuk kita semua InsyaAllah. Dan ini sebagai lahan dakwah kita ke keluarga kita. Antum dah tahu nak cara apa yang dihadapi sebelum subuh? Enggak. Bunda tadi belajar nak. Sebelum subuh ini selama Ramadan. Mana bunda? Apa bacaannya bunda? Nah kalau enggak tahu bunda kirim ya ke WA ya, tolong baca ya. Ini bacaan sebelum subuh. Ini harus buka sebelum subuh. Ini yang harus. Jadi kan enak tuh. Ya InsyaAllah. Mudah-mudahan ini bisa ada waktunya mudah-mudahan. Kalau enggak nanti silakan baca buku-buku yang kita anjurkan tadi InsyaAllah. Ada pertanyaan Pak dan Ibu? Oh iya silakan Bunda. Ya Bu. Masya Allah. Kita tidak boleh, bagus kalau pertanyaan Bunda, Masya Allah ya. Kita tidak boleh salat di 5 waktu. 1, saya sudah subuh sampai terbit matahari. Boleh Anda ulas sedikit Bapak Ibu ya. Saya sudah salat subuh sampai terbit matahari, nggak ada salat sunnah apapun kecuali qada salat sunnah fajar. Kemudian tak boleh salat sunnah ketika matahari sedang berada di tengah-tengah, sedang terbit. Berarti nanti ini sedang lagi terbit nih, kita nggak boleh salat sunnah kecuali nanti suruk bunyi. Yang ketiga, tak boleh salat ketika matahari sedang di tengah-tengah. Jam 12 siang matahari berdiri itu, matahari tagak kata orang Minang. Nggak boleh kita salat. Berarti di sana sekitar 15 menit sebelum zuhur, itu sudah suruh gitu. Tidak boleh salat apapun. Kemudian tidak boleh salat sesudah asar sampai terbenam matahari, seperti yang disampaikan Bunda tadi. Dan yang kelima, tak boleh salat sedang matahari sedang terbenam. Itu nggak boleh salat sunnah apapun. Nah sekarang pertanyaannya, Bunda atau ayahanda kami datang ke masjid karena ingin mengajar jamaah, ya kan? Datang lebih awal, datanglah sebelum maghrib. Kan sunnahnya adab masjid itu masuk baca salam, masuk baca doa, kemudian salam kalau bertemu dengan orang, kemudian sunnahnya kita untuk tahiyatul masjid. Kan kita lagi berada di waktu yang jarang untuk itu. Khusus untuk salat yang kaitannya dengan tempat, terutama tahiyatul masjid, dibolehkan tahiyatul masjid. Ya Bu, ini berkaitan dengan memuliakan tempat. Jadi datang ke masjid, tiba-tiba matahari belum terbenam, salah sunnah, apa? Tahiyatul masjid. Tapi ibu salat sunat wudu misalnya, dan boleh. Atau salat taubat misalnya di hari itu, di jam segitu. Tapi kalau berkaitan dengan tempat dibolehkan. Itu Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi jangan tahu ya. Insya Allah kan sudah kita pedoman Insya Allah ya. Nah Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya Bu. Mohon sampaikan ke keluarga kita biar hidup sunnah itu di keluarga. Kalau misalnya semua kita mengamalkan sunnah Rasulullah di kampung ini semuanya kan nikmat sekali rasanya ya kan. Rumah tangga nikmat, diri nikmat, keluarga nikmat, kampung kita pun nikmat insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di waktu berikutnya. Tapi kalau enggak, ana saran rujuk kembali persiapan kita sebelum Ramadan, mumpung masih ada Sya'ban untuk itu insyaallah. Semoga bertemu kita semua dengan Ramadan tahun ini, Ramadan yang luar biasa, Ramadan yang istimewa, tidak lagi Ramadan yang sia-sia insyaallah, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi ini, sangat berharga sekali bagi kita, bekal bagi kita nanti dalam memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah ya Ustadz, nanti materi akan kita bagikan kepada jamaah yang hadir pada hari ini, yang ada di grup ini. Kepada Ibu Ketua Majelis Taklim sudah saya masukkan sebagai admin grup WA. Mohon kepada ibu-ibu yang Majelis Taklim untuk dimasukkan ke grup Masjid Al-Madani, sehingga materi yang akan kita bagikan nanti ibu-ibu bisa membaca, mengulang lagi. Dan alhamdulillah pada hari ini kajian juga direkam melalui YouTube. Nanti saya akan bagikan juga kepada ibu-ibu nanti di YouTube, bisa dilihat kembali. Mana tahu kita maklum kalau subuh ini memori kita agak ini ya, hilang-hilang timbul, nanti bisa dilihat di YouTube.
Demikian, terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Madani, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.